Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Baik, kembali lagi kita akan membahas seputar penelitian dan publikasi. Yang dalam kesempatan ini kita akan membahas salah satu platform, yaitu EDAS, platform untuk conference internasional. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang EasyChair beberapa waktu lalu, sekarang kita bahas platform yang lain atau media yang lain untuk conference internasional khususnya, yaitu lebih dikenal dengan EDAS. Oke. Untuk Anda yang belum mempunyai account, kalau Anda yang sudah mempunyai account bisa langsung login. Tetapi kalau Anda pertama kali atau belum punya account, Anda bisa create a new account di sini, membuat account yang baru. Coba kita create a new account. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa di sini. Di menu sini ada create a new account, ada informasi helpdesk juga. Oke, kalau Anda ingin membuat account yang baru, ini beberapa field atau form yang perlu diisi. Seperti ini, title, karena ada tanda merah ini sepertinya wajib. Kalau Anda doktor atau S3 ya isi doktor, atau S2 Mr, Mrs, atau Miss, atau Profesor. Saya contohkan begini saja. Mungkin kita isi yang merah saja. Kalau Anda ada nama depan dan nama belakang, kita bisa isi seperti ini. Tidak perlu kita isi semua, yang wajib saja. Tapi kalau Anda mau isi semua juga gak apa-apa. Ini ada status kita sebagai student, akademia, industri, NGO, government, retire, atau ada yang lain. Tentunya kalau kita dosen adalah fakulti staff atau fakulti member sebagai akademisi, akademia. Current affiliation saya buat di sini Universitas Islam Riau. Nah, di sini karena nggak ada tanda bintang merah, sepertinya tidak wajib. Tapi kalau Anda mau isi juga lebih bagus lagi. Sepertinya departemen, baiknya Anda isi yang berkaitan seperti departemen atau fakultas dan lain-lain. Anda kalau mau mengisi juga di sini lebih bagus lagi. Ada keterangan negara, ya, negara Indonesia. Jadi afiliasi kita departemen, ada negara. Dan ini ada country. Country of the second affiliation. Kalau afiliasinya ada dua. Di sini adalah afiliasi kita, ini wajib diisi. Ini sudah otomatis karena kita akses dari Indonesia, dia otomatis. Ini sepertinya citizen, bisa jadi berbeda antara negara dan citizennya. Mungkin kita originalnya dari Indonesia tapi kita stay di luar negeri, di Malaysia, Singapura, atau negara lainnya. Ini brief biografi kita bisa diisi lebih bagus lagi. Ini yang wajib email. Email address kita masukkan seperti ini. Baiknya email resmi atau email institusi terafiliasi, bukan email secara general. Itu lebih bagus lagi. Nah, special needs, kalau ada keterangan ini ada tambahan saja, t-shirt size untuk melengkap saja. Kita bisa isi t-shirt dan lain-lain. Nah, setelah kita isi ini, kita bisa tambah juga informasi harus di tag ini because karena ada privacy atau policy atau statement, kita harus tick di sini. Setelah itu add this person. Add this person. Kita coba saja add.
Oke, sepertinya ada masalah karena email saya sudah terdaftar, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau Anda sudah mengisi ini semua, karena email yang saya masukkan sudah terdaftar di akun sebelumnya. Nanti Anda akan menerima email dari EDAS, Anda konfirmasi dan ikuti saja prosedur sampai Anda diminta masukkan username dan password. Oke. Setelah itu Anda bisa login seperti di awal sini. Oke. Setelah Anda buat account, oke, Anda bisa login di sini aplikasi, atau Anda punya password tapi lupa, nanti Anda bisa reset password di sini. Oke, seperti biasa. Oke. Sekarang kita coba login. Nah, ini account saya sudah login. Langsung ke default menunya. Conference and Journal Management System, ya, EDAS sepertinya platform yang lain juga. Ini ada nama, nomor setiap kita registrasi atau terdaftar, ada nomor identifiers, EDAS identifier ini sebagai akademia dan lain-lain. Oke, karena tadi email saya sudah didaftarkan di sini, jadi tidak bisa masuk. Oke. Nah, ini informasi begitu login langsung ini home, sepertinya tidak ada karena logout saja, login logon. Submit paper, ada menu submit paper, ada banyak conference list di sini, ada ratusan, banyak sekali. Oke, nanti kita akan bahas terakhir sini karena pokok permasalahan nanti kita akan membahas bagaimana memilih sebuah conference. Oke, seperti diskusi kita sebelumnya di platform yang lain, oke, di conference management yang lain. Oke, setelah itu ada travel grant, sepertinya tidak banyak, hanya informasi saja. Registers, ini sepertinya conference yang sedang berlangsung registrasi, banyak sekali conference sedang registrasi. Ada my profile. Nah, sini my profile ini informasi profile kita setelah kita mendaftarkan. Bagusnya kita masukkan foto, akan keluar seperti ini. Informasi pendaftaran awal tadi tidak ada diminta foto, tetapi ketika kita masuk ke my profile, di sini belum ada foto, nanti kita bisa upload di menu upload ini. Kita lihat di sini ada nama, ada ID, ada ID akademia, ini email, ya. Ada foto kita, karena beberapa conference papernya itu akan diminta foto, langsung otomatis mengambil dari foto profile kita. Oke, membership, ada IEEE membership, ya, IEEE, karena banyak IEEE conference berafiliasi harus mempunyai IEEE member untuk mendapatkan diskon. Nah, kita lihat di bawah sini ada history. Saya menggunakan atau submit paper pada conference menggunakan EDAS dari 2015, 16, 17, 18, 19. Oke, ada banyak. Dan terakhir sini ada TPC member untuk IC Pass, registration, ada informasi pendaftaran. Nah, ini menu profile sepertinya umum saja. Kita lihat di sini umum saja. Ini ada record kita, berapa kali atau berapa banyak kita join dengan conference dan submit paper atau manuskrip ke sebuah conference. Berikutnya ada menu paper, my paper. Sepertinya tidak banyak informasi juga, tidak ada. Di sini ada my review. Kalau Anda pernah mereview paper di sebuah conference akan terrecord sepertinya di platform lain. Di sini ada TPC, Technical Program Committee. Ada chairing juga, chair ini kalau Anda pernah get chair. Ini ada session chair, informasi di RFM 2018 sebagai session chair untuk paper tersebut. Oke, ini sudah selesai. Oke, kita kembali ke menu atau permasalahan utama di conference. Ketika kita klik submit paper, inilah conference list yang sedang berlangsung atau conference management yang berafiliasi atau bekerja sama dengan EDAS Conference Management. Oke. Nah, tentunya
seperti yang disampaikan sebelumnya, kita ingin mengikuti sebuah conference pasti sesuai dengan bidang ilmu kita, ya. Nah, kita bisa melihat di sini atau bisa search di sini, misal di bidang saya wireless communication. Oke, kita search. Nah, di sini ada keluar 5 conference yang areanya atau bidangnya berkaitan dengan wireless communication. Ada IEEE WCNC 2021. Ini kita lihat areanya communication artificial intelligence, communication. Oke, ini conference singkatannya. IEEE WCNC 2021. Ini nama conference yang lengkapnya. Ini homepage, nanti kita akan pergi ke conference lebih detailnya. Homepage and detail, ini lokasi atau tempat dilaksanakan conference di China, Nanjing. Ini ada Beijing, ada Berlin, Germany. Oke, ini ada informasi submission. Latest deadline 2 Oktober. Di sini ada 15 November, ada 13 Maret. Oke, 13 Maret. Nah, kita ambil salah satu contoh di sini, klik info, informasi. Di sini detailnya, ya. Short name IEEE WCNC 2021 workshop, IEEE Wireless Communication and Working Conference workshop. Oke. Location Nanjing, China. International selectivity 30%, maksudnya agak strict. Mereka akan menerima paper hanya sekitar 30%. Ada proceeding yes, date 29 Maret 21. Topik area communication, ya. Kalau Anda ingin submit, nanti bisa submit di klik di link ini dan nomor ID-nya N27683. Ini ada ID dari EDAS khusus untuk committee atau panitia conference. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, baiknya kita ingin ingin melihat lebih detail conference tersebut, siapa panitianya, terindik di mana, siapa keynote speakernya, kita bisa melihat di website umumnya seperti yang disampaikan sebelumnya, baik EasyChair dan EDAS. Biasanya sebelum di approve, mereka akan melihat atau meminta sebuah website dari conference tersebut yang informasinya lebih detail, dan seperti itu wajib, karena kalau websitenya tidak di-approve, tidak tersedia atau tidak ada, akan tidak di-approve. Oke, ini kita masuk ke website conference tersebut. Ada IEEE Wireless Communication and Working System. Nah, ini ada IEEE ComSoc Communication and Communication Society. Oke. Kita lihat di sini ada about community, ada organizing committee, technical community, steering committee. Ini ada informasi untuk author, ada call papernya, tutorial dan lain. Ini ada program. Biasanya ada informasi untuk keynote, invited speakers. Ini ada registration untuk pembayarannya, hotel and travel, venue-nya dan lain-lain. Visa letter request, maksudnya kalau kita ingin minta informasi invitation atau undangan untuk proses visa, patron dan exhibition, ada sponsor dan lain. Nah, ini secara umum sudah standar sebuah conference, dan di sini ada sponsor IEEE-nya, artinya conference tersebut di bawah IEEE. Oke, kita lihat di sini full paper submission-nya 2 Oktober, notification untuk asisten 28 Desember, terus final sampai di conference tersebut, ya. Di workshopnya 31 Juli, proposal dan lain-lain. Ini kita lihat veterannya Huawei dan lain-lain. Oke, ini salah satu informasi. Kita lihat informasi yang lain untuk conference yang lain. Di sini yang terakhir ISWCS 21 International Symposium on Wireless Communication System. Kita klik di sini, kita lihat bagaimana. Sama informasinya standar, ya. Geographical focus Europe, selectivity 48%. Ya, date-nya 2 sampai 6 September 2021. Artinya masih tahun depan, setahun lagi. Lokasi di Berlin, Jerman. Kita lihat website-nya.
Nah, di sini 17 International Symposium on Wireless Communication System. Artinya yang sudah ke-17 kali, artinya sudah panjang sekali track recordnya. Oke. 6 sampai 9 di Berlin. Oke, ini informasi home-nya seperti ini. Sini home-nya. Di sini komitinya kita bisa lihat ada chair-nya, ada steering committee, ada technical committee. Standar untuk program ini ada TPC sebagai reviewer dan untuk paper standar ini ada informasi untuk author, untuk submission, bagaimana kita mau mensubmit. Nah, you can find call paper here, nanti Anda bisa klik kemana untuk mendapatkan call paper dan informasi ini dan tutorials. Ini ada informasi untuk submission guideline-nya, abstrak 250 dan lain-lain sampai reference. Oke, kita lihat ke author lagi, kamera ready, coming soon ini program. Nah, kita bisa lihat programnya di sini, keynote. Nah, sudah ada informasi keynote. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, biasanya kita akan mengikuti conference, kita akan melihat reputasi conference tersebut terindeks di mana, atau apakah di extended ke jurnal dan lain-lain. Yang kedua, tujuan kita berkunjung atau mengikuti conference untuk mengembangkan networking atau jaringan sesama bidang kita. Tentunya salah satu kita lihat speaker atau networknya, ya. Untuk salah satunya speaker, siapa yang menjadi pembicara utama dalam sebuah conference tersebut. Kita lihat bidang fokusnya di mana, biasanya gitu. Dan ada juga special ini khusus, masih belum diupdate dan lain-lain. Oke. Travel information, kita lihat penuh di sini, venue TU Berlin, Technical University Berlin. Oke, di kampus. Artinya acaranya bukan di biasanya umumnya di hotel, tapi ada juga yang membuat di kampus, tidak harus di hotel. Artinya acara tersebut di kampus, ya, di kampus. Ini ada informasi lokasi kampusnya, bagaimana mau ke kampus dari airport, ya, ada informasi lebih lengkap, memudahkan authors atau peserta yang mungkin pertama kali berkunjung atau ke negara tersebut, ya, tersebut. Ini travel information, accommodation juga dibuat di sini tapi belum diupdate. Biasanya akomodasi informasi tentang hotel atau restoran dan lain-lain. Visa belum juga, bagi negara tertentu mungkin perlu visa dan ingin mendapatkan undangan dari panitia. Registrasi biasanya biaya pendaftaran masih belum diupdate. Nah, ini ada dua contoh baiknya setelah kita dapat informasi conference yang kita berminat. Oke, baik lokasi yang sudah kita pilih tadi atau bidang fokus sesuai dan lokasinya sudah sesuai, kita lebih detailnya masuk ke website conference tersebut untuk mencari informasi lebih lengkap. Oke, itu salah satu cara untuk melihat reputasi dari conference. Walau bagaimanapun, biasanya kalau sudah terdaftar di sistem EDAS ini atau yang sebelumnya di EasyChair, biasanya sudah dikategorikan bagus, ya, bukan 100% bagus tapi sudah memenuhi syarat sebuah conference. Oke, kita coba mencari informasi di bidang lain. Secara umum di sini kita lihat, kalau tadi kita search bidang wireless communication, kita lihat di bidang di artificial intelligence. Oke, kita search di bidang lain di komputer. Oke, ada 1 2 3 4. Nah, di sini ada 4 di bidang artificial intelligence. Atau Anda bisa search di kalau di sini ada informasi di Dubai, United Arab Emirates, ada di Malaysia, ada Thailand, ada Riyadh Saudi Arabia. Ada 4 negara berbeda, ya. Oke. Ini September 20, September 19. Oke, November 5. Oke, informasi. Atau kita coba mencari bidang yang lain, ekonomik misalnya, di bidang ekonomi, di sosial.
tidak ditemui, atau di bidang manajemen saja, manajemen. Oke, ada beberapa informasi knowledge management, e-learning, e-management dan lain-lain. Atau kita coba di sosial lainnya, di education, pendidikan. Ada banyak, 2, 4, 6, ada 6 conference yang berkaitan dengan education, ya. Ada e-learning, e-government, e-commerce, language study, online education, ya, e-learning lagi ini. Kita lihat ini singkatannya, ini namanya, ini lokasinya ada di Malang, ada di Palembang, Jogja, ada di Jepang, ada Amman Jordan, Johor Malaysia. Nah, kira-kira kalau tadi kita ingin melihat dari sisi bidang ilmu. Nah, sebagian orang mungkin ingin melihat konferensi itu di lokasinya, daerahnya. Kita bisa search di sini USA misalnya. Ada banyak USA, United States of America, ada banyak. Atau kita filter di sini USA 2020, 2020, kita filter 2021. Las Vegas Januari 2021, Desember 2021, ada banyak. Nah, kita bisa memfilter juga, menselekti berdasarkan lokasi atau area, atau daerah lain. Rusia, ada Rusia September 16, 2020. Di sini kayaknya virtual karena masih pandemik situasi sekarang. Information Technology and System, ITS 20 masih online. Atau kita ketik China, ada banyak China, kita filter by city, Beijing. Ada banyak juga. Nah, kita bisa melihat memfilter berdasarkan bidang ilmu atau berdasarkan lokasi, ya. Lokasi kita bisa Shanghai, tidak ditemukan. Kira-kira begitu. Bagaimana cara memilih conference? Kita ulangi lagi, kita ambil kesimpulan kembali, kita klik submit paper. Ada banyak informasi conference, ya. Tentunya seperti yang disampaikan, conference yang kita ikuti pasti sesuai dengan bidang ilmu kita. Setelah kita pilih seperti ini tadi, wireless communication, ya, kita pilih. Di sini dapat informasi conference tersebut. Nah, terakhir dia ada menu submit, ya. Tadi kita sudah bahas juga, kalau kita mulai detail, kita pergi ke informasi dan homepage-nya, itu wajib. Sepertinya bukan wajib, maksudnya harus kita mau lihat detail siapa pelaksana conference tersebut. Terakhir ini submit. Nah, kalau kita sudah berminat, nanti kita bisa submit manuskrip kita atau paper kita di conference tersebut. Nah, di conference ini IEEE Wireless Communication and Networking Conference ada banyak sub bidang. Walaupun bidangnya wireless and networking, dibagi lagi, ada 5G aerial communication, AI enabled computing and communication, for automation driving. Ada banyak spesifik bidang ilmu. Walaupun bidangnya wireless communication, ada next generation radio access network, small data network, smart spectrum dan lain-lain. Nah, bagaimana untuk mensubmit paper, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Setelah kita pilih conference salah satunya, kita akan mensubmit dan memilih bidang ilmunya. Nanti kita akan bahas pada sesi lain bagaimana cara mensubmit manuskrip atau paper kita ke conference yang kita sudah pilih. Demikian untuk pembahasan kali ini tentang conference management system, yaitu salah satu platformnya di EDAS. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya.
serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.